Oke, sip toh. Kemudian kita tes ya, kita kasih hidup. Nah gini teman ya, saya jelaskan sedikit. Jadi ini setrum kan, setrum. Kemudian lewat sekring, terus lewat induksi ya, induktor. Kemudian lewat dioda penyearah, jembatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Indocell ya. Sudah tahu Indocell toh? Nah, kali ini kita kedatangan speaker aktif Polytron. Katanya kena petir. Entah kena petir atau kena kelebihan tegangan. Yang penting tiba-tiba langsung sementara main langsung mati. Nah, kalau seperti ini nggak usah dicek, nggak usah dites. Kita langsung bongkar saja. Kelihatan? Ini antena. Saya akan membuat satu video ini tutorial kalau misalnya kena petir ya. Itu yang pertama kita periksa seperti biasa kan mati. Kalau mati itu kita harus periksa kabel dulu yang utama. Ini kasih posisi on ya. Nah, ini sudah on ini. Ya, ini harus posisi on saklarnya, oke. Nah, kemudian diukur. Kelihatan ya? Nah, kasih dekat saya sini. Nah, ya. Jadi kabel dengan ini tadi, yang jalur-jalur ke setrum ya, jalur-jalur setrum input kita tes ya, pastikan dia nyambung, oke. Kemudian ini. Nah, nyambung ya, ini yang warna hitam ya, ini kabel warna hitam yang sini nyambung, ini nyambung, berarti kabel aman ya, oke. Supaya cepat kabel aman. Kemudian kita buka semua ini soket-soketnya, ini kan beda semua soket antara kakinya. Kita akan periksa dulu semua, buka saja, ada aja tandanya semua. Tapi bagi pemula sebaiknya dikasih spidol ya, ditandai pakai spidol itu soket-soket ini. Misalnya ini saya kasih contoh ya, misalnya ini. Nah, tandai spidol warna apa? Hijau misalnya, atau tandai di sininya. Kasih tandai hijau bagi pemula ya, supaya tidak tertukar. Soket kan ada soket kembar seperti ini kembar, ini sama ini kembar, toh. Nah, ini sudah ini saya kembar. Ini tidak ya. Kemudian kita periksa regulator ya. Jadi kalau mati total, kena petir atau kena genset yang kelebihan strom atau tegangan, kita jangan periksa-periksa yang lain dulu. Pastikan regulator. Yang mana itu regulator? Ya. Saya akan menjelaskan dengan sederhana supaya khususnya pemula itu bisa memahami. Terus bagi teman-teman yang servisan, yang sama-sama servis, yang ingin cari referensi dimanapun berada, Anda semua insya Allah sudah memahami tentang regulator ini. Jadi saya jelaskan ini. Kelihatan nggak videonya itu? Terang ya? Regulator. Jadi ada tanda di khusus Polytron yang begini ya. Untuk Polytron yang begini, regulator itu ini. Dia ada tanda putih ini ya, garis putih ini. Kelihatan ya? Saya kasih pakai ini. Ini kan garis putih. Nah, ini tandanya regulator bagian sini. Bagian ke sini ya. Saya turun ke sini. Yang sedikit ini. Ini regulator. Nah, nanti saya akan periksa di sini apa yang terjadi di sini ya. Cari kacamata dulu, atau pakai lampu ini, nggak usah. Kelihatan ya. Jadi ini masih original ini teman. Hanya mungkin dibuka sama pemiliknya karena segelnya sudah terbuka. Sekring ini, sudah hangus sekring, lihat tuh. Sekring hangus ini teman. Kelihatan kan? Ini sekring. Coba kasih dekat-dekat lagi. Mana tadi ini hangus ya. Nah, ini sekring namanya, kita periksa dulu. Jelas kalau hangus kan pasti putus ya.
Nah, cuma sekring yang hangus ini kita harus cari tahu kenapa dia sampai hangus begini, kenapa sampai dia hitam begini. Nah, kita harus cari tahu apakah ada yang korslet ya. Ini ada hitam-hitam teman, ini hitam kelihatannya. Ini hangus ini. Ini yang saya tunjuk, ini yang hangus toh. Mungkin hangus kena seperti asap kebakaran ini ya. Ini kan tidak di sini. Tidak, ini hangus ya. Oke ya, saya lihat kenapa dia hangus di sebelah sini. Berarti dia sumbernya dari mana ini? Dari sini. Dari sini sumbernya kita periksa. Kita periksa diodanya dulu ya. Ini dioda ini, pakai kali 1 boleh. Ya. Kelihatan dioda ini ya. Ini cara meriksa dioda ya bagi pemula. Itu merah ini kan dioda kan ada garis putihnya. Coba lihat dulu baik-baik, kasih dekat-dekat lagi. Ini kan dioda, ada garis putihnya. Itu harus merah ya. Dipakai kabel avometer harus merah. Yang hitam di sini itu harus goyang dia. Harus goyang jarumnya. Nah, itu sekitar di 10 ya. Nah, kurang lebih di 10 ini. Ini ya. Terang ya avometernya ya. Oh ya. Nah, kemudian yang satunya lagi goyang ya. Nah, ini balik lagi. Pokoknya harus goyang semua itu. Goyangnya nggak boleh full ya. Nggak boleh full begini dia. Harus 10 dia. Kurang lebih 10 lah di situ. Nah, ini tuh sekitar 7,5. Oke. Nah, sekarang dibalik, teman. Sekarang yang putih di garis putih ini, yang merah di belakangnya. Dia tidak boleh nyambung kalau bagus. Nah, tidak boleh nyambung. Seperti ini. Dia nggak boleh nyambung, biar sedikit pun nggak boleh nyambung ya. Ini contohnya ya. Yang hitam di putih, garis putih ini, tidak boleh nyambung. Itu berarti dioda normal. Ini jalur regulator, teman. Ya. Nah, oke. Kan tempatnya hangus ini, maka saya pastikan ya. Dia harus betul-betul tidak ada apa-apa ini. Kenapa dia hangus? Kemudian setelah itu sekring tadi jalurnya, ini kan jalur AC ya. Kita ukur. Ini kan sekring tadi. Nah, kita ukur di sini nyambung. Ini harus nyambung ya. Ini kan pakai termistor di sini. Nah, nyambung. Oke, setelah itu kita ukur ini. Nah, ini kenapa ada hambatan ini? Nah, ini tidak boleh, teman. Ini kalau diukur tidak boleh goyang sedikit pun ini. Kalau pakai kali 1 ya. Ini ada, berarti ada yang korslet ini. Jadi kalau dicuk dia jatuh listrik nanti. Nah, seperti ini harus nggak boleh goyang. Kalau dibalik kenapa dia goyang ini? Nah, kita akan periksa dulu ya. Ini kalau elko-nya aman aja. Berarti bisa jadi ada beberapa dioda atau kapasitor di sini ya. Ini kapasitor terbuka kayak ini kira-kira ini. Oh, bukan. Nah, sekarang kita periksa diodanya satu persatu ya. Coba sambil pengisap timah dulu. Coba ikut saya sini, lihat sini. Semua ambil sini, lihat sini. Lihat kameranya. Mau ambil ini, teman. Ambil penyedot timah. Kita buka dulu diodanya satu-satu ya, supaya kita tahu. Ini biasanya ada dioda sedikit yang korslet ini, setengah korslet dia, sedikit korsletnya ini. Tapi kalau dicuk nanti di listrik dia akan melompat, dia akan jeglek ya, akan jatuh. Kelihatan videonya ya? Ya sudah. Dia tersangkut, teman, karena sudah full di sini ya. Full. Oke. Ini dioda regulator ada 4. Tuh, dia pakai per biji-biji, jadi kita harus buka satu-satu. Kita pastikan dengan mengukurnya pakai kali tertinggi supaya jelas. Tadi kan kali 1.
kita kasih naik itu kakinya dioda supaya jelas tadi sini. Ya, kelihatan ini kasih naik kakinya. Saya kasih naik semua ya supaya teman-teman pemirsa di seluruh tanah air, saudara-saudaraku sekalian itu bisa tahu. Jadi tadi kan mengukurnya kali 1 ya. Kan ringan sekali ini. Ini ya. Sekarang kita kasih naik di kali 10 saja. Nah, 10 ini ya. Nah, kemudian kita ukur seperti tadi. Terbalik pengukurannya ya. Yang putih ada garis putihnya tuh hitam. Nah, tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi aman teman. Jadi insya Allah ini dioda aman. Berarti ada kapasitor ini. Sepertinya yang korslet ini. Oh ini teman. Oh ini merah tahu. Ya. Kelihatan ya. Sudah berarti tidak ada masalah ini. Dioda nggak ada masalah ya. Sekarang kapasitor, kita lihat kapasitor. Kasih kembali lagi. Diodanya aman. Sekarang kita cek kapasitor ini dengan ini ada 2 ya. Kita cek ada 2 ini kapasitor. Kita cek. Oh, tapi sudah bocor teman ini. Sudah kelihatan bocor ternyata. Baru kelihatan ini. Lihat nggak ini bocornya ini? Lihat ya. Ya, hitam ya. Ini bocor. Ini korset ini sudah pasti korset, tapi sedikit mungkin. Nah, kita buka saja. Nah, ini bocor ini ya. Coba lihat. Nah, coba nanti jadi thumbnail ini nanti ini. Jadi ini, coba dari sana fotonya supaya kelihatan. Enggak, begini ya. Ya, toh ini. Iya. Untuk jadi foto nanti ini kasih besar sudah besar ini, kelihatan besar ini, tidak kabur ya. Oke bagus, kalau bagus selesai nih ya. Oke nanti jadi thumbnail itu. Nah kita ukur sekarang apa benar dia korslet ini. Kita pastikan teman-teman, tetap kali 10 ya, kali tertinggi. Itu dia. Nah korslet tuh biar kali rendah kalau nggak salah ini. Nah itu goyang. Ini kalau normal toh tidak boleh goyang. Kalau diukur berapa ini? Kapasitor sekitar, coba saya lihat dulu. Berapa ini? Saya tidak kelihatan juga saya ini. Maklum lah, sudah maklum teman, sudah setengah abad. Nah, kita lihat dulu. Berapa nilainya ini? Nilainya 332 kayak ini ya. Coba kameramen lihat juga 332 betul ya. Oh iya. 332 itu berarti 3,3 nano ya. Nah, iya. 332 berarti 3.300, 332 berarti 3,3 kilo nano ya. Itu kalau diukur ya kali 1 itu tidak boleh goyang sama sekali, sedangkan kali 10 saja itu sedikit sekali goyangnya. Ini kali 1 sudah goyang ya, berarti ini rusak teman ya. Oke, sekarang kita periksa yang satunya lagi. Jadi harus jangan tanggung-tanggung lagi, periksa yang satunya. Terus kemudian ada pertanyaan, apakah benar kena petir? Bisa jadi ya. Pokoknya kena kelebihan tegangan. Kalau yang model pecah kapasitor ini kena kelebihan tegangan ya. Nah sekarang ini kita bedanya ya. Kasih kali 10 kali 10 ya. Lihat dikasih korslet ya. Lihat avometernya. Oh tidak goyang sama sekali ya. Nah, goyang pun sedikit sekali, halus, sehalus rambut ya. Nah, apalagi kalau balik kali kasih ini sama sekali tidak goyang, sama sekali tidak goyang karena dia nilainya 332, 3,2 kilo ya. Oke, jadi ini bagus satu ya. Yang satu tadi ada juga ada tandanya, sudah tandanya robek. Baik, kita bersihkan lagi tempatnya tadi itu. Nah, terus kalau ditanya lagi apa sudah selesai itu? Belum. Kita harus pastikan dulu ya. Apakah setelah dipasang itu tidak merembes ke yang lain? Kita kembalikan tadi yang ini, yang bagus tadi ini ya. Kita kembalikan. Jadi memang beginilah fungsinya Kak. Sebenarnya kalau nggak pakai kapasitor juga nggak apa-apa. Cuma bagusnya kalau pakai kapasitor,
Itu gunanya kalau ada tegangan lebih, toh, kemudian dia protek, dia jebol. Jadi putus sekring, jadi nggak sampai ke rangkaian. Biasanya begitu sih. Nah, ini tadi diodanya kita pasang kembali. Oke. Nah, sekarang kita nggak usah pasang dulu kapasitornya, kita tes dulu kalau hidup toh. Kalau saya ukur tadi ini tidak jebol, mudah-mudahan tidak jebol itu nih. Ini elko ini, elko dibaliknya tidak ngambung. Nah, bagus ini. Nah, sekarang kita tes dulu ya. Kita testing. Oh, kita ambil sekring dulu. Saya ambil sekring dulu teman. Kalau ada sekring di sini, kita pakai sekring sini teman. Kita pinjam sekring sini dulu. Kita cari sekring di TV ya. Di TV nggak ada ini. Oh ini teman, kita pinjam sekring di sini ya. Kebetulan ada sekring ini. Nih, kita ambil di sini ya. Untuk tes dulu. Nanti kita ganti yang baru. Tapi ini sebenarnya sekring kok nggak ada namanya bekas dia, karena sekring itu kalau bekas dia putus. Oh. Kalau diukur nyambung berarti sekring ini bagus. Oke. Pasang sekring. Baru juga kita mengkilat juga ini tuh. Tadi cuma kena debu saja. Aduh, ya fatal ternyata. Apa ini patah ini? Berarti kita harus lem pakai timah. Ya, patah. Oke, sip toh. Kemudian kita tes ya, kita kasih hidup. Nah gini teman ya, saya jelaskan sedikit. Jadi ini setrum kan, setrum. Kemudian lewat sekring, terus lewat induksir ya, induktor. Kemudian lewat dioda penyearah, jembatan ya. Oh ya, jembatan ini, gelombang penuh dia. Jembatan, sistem jembatan dia. Bridge, toh, istilahnya sistem bridge. Kemudian dia difilter oleh elko ini, difilter kemudian dia diproses oleh IC, transistor FET ya. Kemudian ini IC osilatornya untuk regulator. Nah kemudian setelah seandainya kalau hidup nanti ini, maka dia akan menyeberang ya melalui trafo switching ini, menyeberang tegangan rendah. Jadi tegangan 220 diproses sama rangkaian regulator ini, menyeberang ke dioda ini, ke trafo ini, terus mengalirkan tegangan rendah, disearahkan oleh dioda bridge atau jembatan, terus difilter oleh elko. Jadi cara pengetesannya nanti setelah ini masuk strom, ini harus ada tegangan kalau tidak salah 30 volt ini, CT ya. Oke, kita tes. Mudah-mudahan langsung jadi nih. Kelihatan tidak silo itu, tidak silo ini. Silo tidak? Oh, berarti harus dari sini. Ya. Oke, sini tidak. Ya, bagus ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Kalau meledak, teman, kalau dia korslet meledak. Oh, tidak meledak, kita tes. Ingat ya, pertama kali 1000 ngukur tegangan tinggi dulu yang di sini. Ini positif, ini ada tandanya. Masuk tegangan ya 300 volt. Nah, sekarang kita menyeberang ke sini pakai skala 50 ya. Yang ini negatif ya, ini positif. Oh, alhamdulillah ada teman, ada hampir 30, 27 ya. Sebelahnya lagi yang negatif ada 27. Berarti dia ini 22, teman. Kayaknya enggak sama dia nih. Ini 22, ini 20. Oh, sama 22-nya. Sama, berarti ini tegangan 22 ini. Oke, sekarang kita cabut. Kemudian kita ukur lagi yang sudah cabut strumnya ya. Oh, sudah habis. Berarti kalau habis ini teman, biasanya kalau tegangan di elko ini habis, maka dia sudah membuang. Berarti rangkaian normal. Ya. Tegangan utama ini 300 volt tadi ini, tuh, sudah tidak ada. Biar sekali 50 juga tidak ada. Nah, tinggal sedikit dia, semakin turun. Nah, semakin turun dia, lihat. Semakin turun pelan-pelan dia. Nah, tinggal 20 volt. Intinya tidak menyimpan ya.
Biasanya kalau dia masih rusak sini, dia masih menyimpan di sini. Oke, sekarang kita tes, kita sambung semuanya. Nanti kalau oke, baru kita pasangkan kapasitor sini nanti untuk pengaman dah. Pas terakhir-terakhirnya nanti. Saya tidak jelaskan ini kemana-kemana ya teman ya, karena ini coba ada dua yang ini tadi. Ini adalah input ini teman, sama kan? Oh ya sama ini ke sini, ini sama ya teman. Ini input ini, jadi bolak-balik nggak apa-apa ini. Jadi kalau yang paham jalur nggak masalah nih. Ini soketnya nggak ditandai kalau buka. Tapi kalau yang belum paham jalur, sebaiknya ditandai pakai spidol. Ya. Kemudian ini tegangan, terus ini kemana ini? Ini dia tegangan juga. Ini output ya. Ada flash, biasanya menyala di sini nanti. Menyala teman ya. Menyala lampunya, ini juga menyala ini. Nah, ini juga menyala toh. Saya pindahkan ke sini. Ini nomornya teman. Ini nomor servis ini. Nah, ini sudah menyala. Sekarang kita tes, ada ke radionya ini. Coba. FM ada teman, FM volume. Tidak bunyi teman. Kenapa tidak bunyi ya? Belum dipasang speakernya. Ini digital ini. Saya cabut dulu. Ada nelpon. Ada nelpon. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya Pak. Di bengkel. Ya di bengkel. Iya. Iya. Bengkel. Iya oke. Iya. Konsumen mau bawa kipas anginnya katanya. Apa saya mau ambil apa tadi ini? Ini speakernya belum dipasang. Speaker ini, speaker internalnya ini ya. Ini loh, ini soketnya belum kepasang. Ini soket salon ini, speaker belum dipasang di sini. Sudah cabut cuknya ya. Kelupaan. Oke, kita tes kembali. Hidup ya, ini hidup FM. Belum hidup juga ini. Apakah dia volume sudah pol? Kenapa belum hidup ini? Berarti ada masalah ya teman ya, di suara ini ya, di suara ada masalah. Ini sudah FM. Coba kita tes pakai flash. Mana flash tadi? Ada flash di sini, saya simpan tadi itu. Mana flash tadi? Nggak lihat flash kah? Coba kita pakai flash. Ini nyala. Fungsi kita mainkan, fungsi. USB. Berarti rusak ini programnya ini berarti. Ya. Coba. Kembali ke FM ya.
875. Ini apa ya? 6 USB ya. Pasang. Oh, berarti rusak ini ya teman. Ya rusak berarti. Tapi membaca ini read. Tapi kenapa enggak kedip-kedip ya? Harusnya kedip-kedip harusnya. Oh, kedip-kedip teman. Nah, ini harus ini sudah bunyi nih. Ini sudah mulai jalan. Oh. Oh, bunyi teman. Teman. Lagu apa ini? Tidak jelas lagunya. Oh. Oh, ada. Berarti FM-nya tadi nggak kena ya? Alhamdulillah. Ternyata bunyi teman ya. Bunyi. Baik. Saya akan sampaikan bahwa bassnya dulu tetes. Oh, buset. Tribal ya, ini tribal. Ini bass. Ada. Oke. Terus kemudian kita tes mic-nya supaya jelas. Ya, kita tes mic-nya ya. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Tes 1 2 dicoba. Mantap ya, 1. Satunya lagi. Tes 1 2 3 dicoba. Alhamdulillah, mantap. Rasa cinta di hatiku. Oke ya, sudah hidup. Jadi alhamdulillah. Saya matikan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Indosel nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sehingga bisa menyelesaikan satu problem. Speaker aktif merek Polytron kena petir atau kena tegangan tinggi. Penyebabnya adalah korslet regulator dan ketemu alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman yang belajar pemula anak STM bisa diukur kapasitor ini dengan kali yang tertinggi tadi itu. Oke, bagi teman-teman juga yang cari referensi, jangan lupa yang belum subscribe, tekan lonceng untuk pemberitahuan. Jika Indosel mengupload video baru, Anda tidak ketinggalan. Kemudian jangan lupa disebar sebanyak-banyaknya supaya Indosel tetap jaya di udara. Insya Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum.